Assalamualaikum, Bu Nur. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sapuroh. Alhamdulillah sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bu Sapuroh sendiri bagaimana? Alhamdulillah kalau lihat wajahnya yang sumringah itu, saya lihat Bu Nur memang berkabar baik alhamdulillah dan alhamdulillah saya juga ini mataharinya cerah sekali, eee, anak-anak juga oke sekali ya, rame kita, di sekolah kita rame sekali ya. Eee, Semangat Bu Nur, ya, Iya, selalu semangat ya. semangat, semangat, insya Allah semangat, Ah, tetap semangat. alhamdulillah. Ya, walaupun apapun apapun yang terjadi, apapun yang ada kegalauan ya, kalau saya lihat di sini, menurut informasi kemarin ya, eee, Bu Nur itu, eee, akan ini ya, akan melakukan coaching ya, Bu Nur? Iya, betul, Bu. Iya, akan melakukan coaching dengan, Pak dengan coaching-nya ya, Bu, ya. Iya, iya, Eee, betul. Terus apa persiapan yang sudah Ibu Nur persiapkan dalam rangka, eee, coaching ini? Ya, karena memang, ini sudah direncanakan dari kemarin ya, bahwa Pak Nandang itu sebagai coach nanti mau menyampaikan, beberapa permasalahan kayak gitu, ingin bicara bersama-sama, maka pun saya sebagai coach ya harus mempersiapkan diri, paling tidak, kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach ya, harus saya pelajari kembali begitu, Ibu. Oh, Sebagai nggih, luar biasa ya, Bu Nur. Nah, Eee, terkait dengan akan melakukan, coaching ini, kemudian juga persiapan yang Ibu lakukan tadi terkait dengan, apa ya, kompetensi ya, kita di sini meng me men ini, mengistilahkannya ya, kompetensi coach ya, seperti itu. Apa, kompetensi coach yang akan Ibu kembangkan dengan melakukan, coaching terhadap coachee entar? Iya, Bu, ini ya, kalau melihat kompetensi kan harus, kita harus bisa menghadirkan penuh atau bisa, melakukan kehadiran penuh lah atau present, terus ada mendengarkan aktif, terus juga, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kompetensi saya yang ingin saya kembangkan karena saya merasa, masih perlu sekali ya walaupun, sudah berusaha, tapi memang belum belum maksimal, yaitu, mendengarkan aktif. Sehingga saya untuk mencari kata kunci itu kadang-kadang, mungkin karena apa ya, kadang-kadang kan kuncinya itu ceritanya panjang, sehingga saya harus menangkap kata kuncinya itu, eee, bingung ya, masih masih agak-agak ini untuk nangkap kata kunci itu, yang mana ya kata kuncinya? Sehingga untuk, ke arah pertanyaan berikutnya itu agak-agak susah gitu, Bu. Iya, baik ya Ibu, luar biasa ya. Ibu ingin mengembangkan kompetensi present, ada 3 ya, kompetensi present atau kehadiran penuh, kemudian yang saya tangkap tadi Ibu ya, eee, kemudian juga apa ya, tadi kehadiran penuh, mendengar aktif, kemudian Ibu tadi juga menyebutkan tentang, ingin berkonsentrasi pada, membuat pertanyaan ya Ibu ya? Kalau tidak salah Iya, tadi, yang kata kunci. iya, bagaimana, apa, membuat apa, menangkap kata kunci yang disampaikan oleh Iya, coach kata jadi kunci, yang iya, utama yang me itu yang ingin saya kembangkan. iya, jadi, eee, indikator apa saja nih yang ingin, eee, Ibu
kembangkan dalam untuk menemukan kata kunci yang biasanya diberikan oleh di-coachingkan oleh coachee. Kata kunci indikatornya itu kata kunci apa? Tadi Ibu kan ingin diantara kompetensi-kompetensi coaching ingin mengembangkan yang kata kunci ya Bu ya. Nah, indikatornya untuk Ibu mendapatkan kata kunci ini apa Bu kira-kira? Mungkin secara teori yang saya baca itu kan coachee biasanya itu mengulang kata-kata tersebut. Mungkin ada penekanan-penekanan dari coachee. Nah, mungkin saya nanti akan berusaha mendengarkan dengan aktif ya, untuk bisa menangkap apa-apa yang disampaikan oleh coachee yang mungkin disampaikan secara berulang atau ada penekanan-penekanan. Berarti itu nanti yang akan saya jadikan sebagai kata kunci. Ya, berarti di sini Ibu sudah menemukan semacam bagaimana ya indikatornya untuk mendapatkan kata kunci tersebut ya. Nah, sekarang baik Ibu, tujuan apa kira-kira tujuan Ibu untuk mendapatkan solusi atas kata kunci yang ingin digali tersebut? Ya, tentunya kalau saya bisa membuat kata kunci atau bisa tadi mengambil kata kunci dari apa yang disampaikan oleh coachee, tentu saja saya akan bisa melakukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dengan pertanyaan berbobot yang saya buat, saya harap coachee itu bisa membuat solusi atau menyelesaikan solusi atas inisiatifnya sendiri. Sehingga kemampuan saya untuk coaching juga semakin bertambah. Ya, luar biasa ya. Di sini jadi benang merahnya tertangkap ya. Jadi Ibu ingin mendapatkan solusi ya dari apa yang coachingkan ya. Bagus sekali Ibu ya. Baik, ini saya jadi penasaran nih ya. Coachingnya nanti sepertinya akan bisa ya, insya Allah ya, sangat menarik. Jadi baik Ibu, izinkan saya tetap di sini ya Ibu ya. Ibu, monggo sekarang berarti langsung menuju Pak ya coachee ya, dan mohon izin saya di sini untuk melihat proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Boleh Ibu ya? Iya, silakan Bu Sapuro dengan senang hati, malah justru nanti saya akan diberi umpan balik, masukan dari apa yang Ibu Sapuro amati dengan praktek coaching saya, dan mudah-mudahan nanti saya bisa semakin berkembang kemampuan saya dalam melakukan coaching. Mudah-mudahan proses coachingnya berjalan maksimal dan coachee menemukan solusi ya atas proses coaching ini, sehingga permasalahannya bisa coachee dapatkan untuk pembelajaran coachee. Monggo Ibu, saya di sini menyimak. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Nandang sendiri gimana? Ya, sehat sih Bu. Cuma kan ini di awal pelajaran kita lagi banyak diskusi ini sama teman-teman di sini. Kemudian saya juga ini juga pengen diskusi sama Ibu nih Bu. Iya. Seru dong kalau diskusi sama teman-teman di lingkungan sekolah, tentu seru ya Pak ya. Iya. Tapi
ini pagi-pagi kayaknya mau diskusi juga dengan saya atau bagaimana ini? Iya, Bu. Ya karena dari diskusi kami itu ada sedikit perbedaan, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Jadi ya saya coba untuk berdiskusi dengan yang lain, dengan Ibu mungkin seperti itu, Bu. Gimana Pak Nandang? Apa nih ceritanya? Kayaknya penasaran nih, ingin tahu cerita dari Pak Nandang atau keseruan Pak Nandang dengan teman-teman yang dibicarakan di sekolah nih. Iya, Bu. Jadi kita kan sudah tahun keberapa ini, berarti tahun ketiga kalau saya mengikuti di sekolah untuk pembelajaran kurikulum merdeka, Bu. Selama 2 tahun yang lalu itu anak-anak menganggap bahwa lah ngapain kita ngerjain tugas, pokoknya nyepelin tugas lah Bu yang diberikan guru, karena mereka merasa bahwa toh nanti di akhir semester mereka akan dapat nilai dan udah pasti nilainya di atas KKM seperti itu Bu. Bahkan nanti ketika akhir tahun ya tetap aja naik kelas atau lulus seperti itu Bu. Nggak tahu mereka informasi dari mana, cuma dengan adanya apa ya pemahaman seperti itu dari anak-anak, mereka jadi malas dalam mengerjakan tugas. Jadi kita bingung sebagai guru harus seperti apa dalam apa ya merangsang anak biar mengerjakan tugas gitu loh Bu. Oke. Dari ceritanya kayak seru nih karena berhubungan dengan siswa ya Pak ya, dengan kurikulum yang dengan kurikulum merdeka yang saat ini sudah berjalan hampir tahun ketiga nggih Pak Nandang ya. Iya betul. Nah, karena program pemerintah dengan kurikulum merdeka kan agar anak kreatif, inovatif ya Pak Nandang. Tapi kejadian di sekolahnya Pak Nandang malah justru siswa itu malas ya. Iya, Malas, betul. enggan untuk belajar sehingga tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Nandang ya, Pak Nandang. Iya, betul. Oke, Pak Nandang. Ini karena obrolan kita kan terbatas dengan waktu ya, Pak Nandang ya. Nah, nanti obrolan kita ini nanti membahas tentang bagaimana sih kita bisa menyadarkan siswa ya. Tadi dari pembicaraan yang Pak Nandang sampaikan, menyadarkan siswa agar bisa mengerjakan atau aktif lagi dalam belajar ya, tugas guru itu harus bagaimana ya Pak Nandang ya. Iya betul Bu. Karena keterbatasan kita nanti harusnya kita ini apa ya yang akan disampaikan oleh Pak Nandang atau titik akhirnya atau tujuan yang dikehendaki oleh Pak Nandang dalam pembicaraan kita ini? Ya, saya itu ya pengen mendapatkan solusi gimana caranya anak-anak itu aktif dalam pembelajaran, aktif dalam mengerjakan tugas, seperti itu Bu. Oke, berarti tujuan kita hari ini bercakap-cakap di sini dengan Pak Nandang agar Pak Nandang nantinya itu mengetahui bagaimana sih caranya atau tugas sebagai seorang guru agar bisa mengaktifkan kembali belajar anak nih Pak Nandang ya, agar anak itu bisa aktif kembali. Iya betul Pak Nandang. Kalau seperti itu, menurut Pak Nandang sendiri, tugas-tugas guru yang sebenarnya itu apa saja ya Pak Nandang ya? Ya setahu saya memang kita harus menuntun, tidak boleh untuk mengajari anak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita menuntun kodrat yang ada di anak dan kodrat zamannya. Ya memang seperti itu. Cuma ya akhirnya kita terkendala dengan anak yang seolah biarin aja toh nanti nilai kita juga pasti nilainya KKM seperti. Oke, tadi Pak Nandang menyampaikan bahwa tugas guru diantaranya adalah menuntun siswa atau peserta didik sesuai dengan kodratnya. Baik, menurut Pak Nandang kodrat apa nih? Kodrat zaman apa kodrat apa kedua-duanya, kodrat alam dan kodrat zaman? Dua-duanya Bu, dua-duanya. Iya, jadi kodrat alam gimana dia memang sudah ada bakat, minatnya di situ, kemudian kodrat zaman gimana dia mengikuti perkembangan zaman, teknologi,
pergaulan dan sebagainya. Oke, nggih, bagus Pak Nandang nggih. Memang ya sesuai dengan perkembangan zaman juga, terus dengan kodrat alam kita harus bisa menggali potensi anak juga nggih Pak Nandang nggih. Iya, betul. Oke, kalau seperti itu apa yang sudah Pak Nandang lakukan atau kerjakan selama ini untuk bisa menggali potensi atau kodrat dari peserta didik Pak Nandang dalam pembelajaran? Kalau secara kodrat alam sebenarnya saya sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya Bu. Jadi saya dari prosesnya, kemudian dari kontennya. Cuma memang saya belum nyampe ke kodrat zamannya Bu. Jadi anak-anak kan sekarang lebih apa ya, lebih sering menggunakan gadget, kemudian lebih suka apa ya, bermain dengan HP. Akhirnya saya di situ belum apa ya, belum memanfaatkan kodrat zamannya anak-anak. Jadi saya tetap lewat pembelajaran yang ini, yang apa ya, lewat ceramah, video seperti itu, penayangan video dan sebagainya. Berarti Pak Nandang baru ini ya, mengaplikasikan tentang pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kodrat alam dari peserta didik nggih. Berarti hanya dari bakat minatnya peserta didik tapi belum menyentuh kodrat zamannya nggih, belum menggunakan IT lah seperti itu ya Pak. Iya, betul. Iya, karena beberapa kali mungkin ya Pak Nandang ya. Iya, karena ketika saya belum intens ya. Belum intens. Jadi ketika saya melakukan misal apa ya, kayak semacam survei, itu kalau menggunakan HP mereka menjawab semua Bu. Tapi ketika saya memberikan tugas yang mungkin berupa tulisan atau apa, mereka malas, nggak pernah ngumpulin gitu loh Bu. Paling yang ngumpulin dari 40 paling cuma 6 atau 7 seperti itu. Yeah. Jadi levelnya masih berapa nih Pak Nandang? Kalau dilihat dari cerita Pak Nandang, misalnya ada level 1 sampai 10 nih, yang sudah dilakukan Pak Nandang untuk mengaktifkan siswa di apa itu tadi IT-nya ya, IT-nya atau untuk menggali potensi secara kodrat zamannya itu di level berapa nih Pak Nandang? Ya belum banyak berarti Bu, paling sekitar 30%-an lah. Hanya berupa survei-survei. Iya, baru survei-survei semacam itu doang, belum ke arah pembelajaran, belum ke arah penilaian seperti itu. Iya, berarti di penilaian juga belum ya Pak Nandang. Belum. Nah, ini keinginan Pak Nandang sendiri, kan keinginan kita kan otomatis ya, yang kemarin levelnya misalnya itu masih rendah, sebagai seorang guru tentunya kan ingin menaikkan level ya Pak Nandang ya. Nah, kira-kira nanti Pak Nandang akan berusaha untuk naik level ke berapa nih? Langsung ke 10? Wah, nggak mungkin Bu. Karena memang tidak semua anak juga yang HP-nya memadai ya Bu. Tapi setidaknya dari yang tadinya 6-7 orang dari 40 siswa ya bisa ke arah 35, 34 dari 40 gitu kan. Atau sekitar ya kalau dinilai 70 atau 80 lah minimalnya itu. Berarti Pak Nandang ingin menaikkan level Pak Nandang dalam pemberian tugas-tugas kepada siswa dari level 4, 3 ya tadi ya, level 3 ke level 7 ya. Iya, minimal. Wah, Ibu selamat ya, luar biasa proses coachingnya. Proses coachingnya berlangsung interaktif. Nah, apa perasaan yang Ibu rasakan nih setelah melakukan coaching ini, Bu? Ya, gimana ya? Rasanya lega itu, Bu. Tadi awal-awal bisa enggak ya saya melakukan percakapan coaching yang ideal, yang sesuai dengan alur Tirta itu. Tapi setelah saya melaksanakan, saya mencoba, ya alhamdulillah
menurut saya sih ya, berjalan lancar, Ibu. Oh iya, Ji. Tadi saya juga, menyimak ya, coaching-nya penuh, apa ya, antusiasme gitu ya, jadi interaktifnya sangat terlihat. Jadi, apakah menurut Ibu, eee, Koci sudah menemukan solusinya, Bu, dengan Iya. tadi coaching tadi? Iya, tadi, menemukan solusinya. Tadi kan menyampaikan, siswanya itu tidak aktif dalam belajar karena menganggap tidak belajar pun tetap naik sesuai KKM kayak gitu. Nah, tadi coach bisa menemukan solusinya, akan merubah, cara pembelajarannya dengan menggunakan, media pembelajaran yang interaktif, menggunakan HP atau memfasilitasi siswa-siswanya dengan menggunakan HP, dengan cara membuat Iya. tadi media kuisis, membuat video-video pembelajaran, seperti itu, Bu. Ya, luar biasa. Baik, Ibu. Tadi dalam, coaching tadi, proses coaching tadi saya, selain menyimak, saya juga membuat catatan-catatan ya, atas tadi apa yang, di awal Ibu kemukakan bahwa, Ibu ingin, kata kunci ya, dari kompetensi coaching itu kan present, saya lihat Ibu Mhm. kehadirannya udah, di situ Ibu dengan coaching interaksinya udah sangat hidup, kemudian juga Ibu memberikan umpan balik yang bagus sekali, sehingga coaching Ibu tadi terlihat sangat nyaman. Nah, sekarang apa saja kata kunci yang Ibu temukan dalam, proses coaching tadi sehingga si coaching menemukan solusinya, Bu? Apa saja bisa Ibu gambarkan? Iya, tadi kan, Koci kan menceritakan, maka karena tadi ceritanya panjang, saya, berusaha nih, biar saya bisa menangkap kata kunci yang disampaikan oleh Koci, dengan cara saya membuat catatan-catatan kecil, Ibu, Iya, ji. biar saya ndak lupa. Tadi kan, pertama itu Koci menyampaikan bahwa kenapa sih siswa-siswanya itu, tidak semangat dalam belajar atau enggan melaksanakan tugas-tugasnya. Tadi Koci menyampaikan tentang pembelajaran yang atau tugas guru diantaranya adalah menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, itu dari kata-kata itu terus saya kembangkan kembali. Oh, berarti ada kodrat alam dan kodrat zaman. Itu kata kunci Ji. pertama. Kemudian saya membuat pertanyaan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Koci tentang kodrat zaman. Terus lanjut lagi Kocinya menyampaikan tentang kodrat zaman, yaitu dengan sesuai dengan zaman sekarang, yaitu dengan pemanfaatan IT. Nah, berarti tentang pemanfaatan IT untuk pembelajaran. Maka saya ambil kata kuncinya itu. Nah, akhirnya saya Ji. mengarahkan kembali atau membuat pertanyaan kembali dari apa yang disampaikan oleh Koci tadi tentang pembelajaran yang pemanfaatan IT untuk pembelajaran. Nah, akhirnya Koci menyampaikan tentang cara-cara pemanfaatan IT diantaranya dengan HP karena banyak yang dimiliki oleh anak. Itu Bu yang akhirnya menemukan solusi bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan agar anak-anak itu bisa termotivasi untuk belajar dan menyelesaikan tugasnya, yaitu tadi dengan pemanfaatan HP sebagai media pembelajaran dengan media kuisis, Google Form, video pembelajaran dan sebagainya. Itu tadi yang didapat dari hasil coaching saya dengan coach saya, Ibu. Iya, luar biasa ya. Jadi, berdasarkan pengamatan saya, Ibu sudah, menemukan ya dari Koci sendiri sehingga mengeksplorasi bahkan setelah kata kunci kemudian Ibu mengembangkannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga, Koci menemukan solusinya Ji Bu, mengeksplorasi
solusinya kemudian tereksplorasi sehingga coach mendapatkan solusi. Nah, berikutnya apa setelah tadi setelah tadi kata kunci yang ingin Ibu dapatkan ternyata sudah sudah bisa Ibu eksplorasi. Nah, apa kompetensi yang ingin dikembangkan lagi, Bu, menurut Ibu? Ya, setiap praktek coaching tentunya kan kadang ada ya intinya yang namanya latihan kan tetap harus meningkat ya Bu ya. Nah, kalau ini tadi saya menemukan kata kunci boleh dibilang kalau menurut Ibu saya berhasil tidak nih, saya tanya dulu menemukan kata Nah, kunci. ini juga ini pertanyaan saya berikutnya, Bu. Nih, menurut Ibu nih, indikator apa yang membuat proses coaching tadi Ibu merasa berhasil gitu? Iya, iya. Kalau 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 menurut menurut saya pribadi, sudah. kalau menurut Nggih. pribadi saya sih, saya berhasil menemukan kata kunci karena tadi saya sedikit biar trik saya itu tadi membuat catatan kecil sehingga prosesnya Nggih. alhamdulillah lancar. Nah, itu berarti kalau saya pribadi sih saya merasa sudah bisa menemukan kata kunci. Hanya tetap saja harus lebih ditingkatkan lagi. Artinya saya tidak Nggih. hanya sebatas berhenti di situ, Ibu. Karena kan Nggih. nanti setiap coach kan punya cerita masing-masing. Maka saya pun harus bisa mengambil kata kunci dari cerita-cerita coach yang lain seperti itu. Jadi tetap Iya, oke. berusaha, tetap belajar itu Ibu. Jadi tindak lanjut saya ya tetap belajar agar nanti proses Nggih. coaching yang saya lakukan itu bisa maksimal walaupun dengan coaching dengan permasalahan yang berbeda-beda. Iya, luar biasa di sini ya. Tadi kompetensi dia coaching 3 itu semuanya menurut catatan saya juga di sini Ibu sudah oke, sudah berhasil, kemudian juga kata kunci yang ingin Ibu dapatkan juga sudah bahkan Ibu mengeksplorasinya lagi ya sehingga coach menemukan solusi. Kemudian Ibu di sini ingin lagi terus berkembang ya Ibu ya, karena coaching Iya itu, ini heeh. memberikan kita kesempatan untuk mengeksplorasi coach bisa menemukan solusi permasalahannya. Saya ikut senang Ibu dengan Ibu berhasil melakukan proses coaching ini dengan luar biasa interaktif Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu ya. Iya. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk menjadi observer atau supervisor di coaching-nya Ibu dan luar biasa. Mari kita terus bergerak sehingga permasalahan-permasalahan yang ingin klien kita, coach kita curhatkan bisa menemukan solusi dengan proses coaching kita dalam hal ini Ibu ya yang saya amati. Terima Iya. kasih Ibu luar biasa sekali. Ini Iya. juga memberikan kesempatan kepada saya untuk ternyata dalam coaching ini luar biasa semuanya bisa dieksplorasi dengan maksimal sehingga coach menemukan solusinya. Terima kasih Ibu. Iya, Monggo sama-sama Bu Sapiro. Saya juga nggih. terima kasih ini sudah diberi umpan balik, sehingga saya nantinya bisa menjadi coach yang baik. Terima Nggih. kasih semuanya atas umpan balik dari Bu Sapiro. Mudah-mudahan saya tetap bisa belajar, berlatih, sehingga saya bisa maksimal dalam pelaksanaannya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama terima kasih. Monggo kita sudahi acara ini dengan penuh selalu semangat ya. Terima Yeay, kasih Ibu ya. semangat. Salam